Amin. Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam minggu terakhir dari bulan Maret. Kita masih dalam tema Loving the King, mengasihi Sang Raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, bahwa ayatnya di dalam Efesus pasal 6 ayat 24, ayat pegangan kita, kok ininya nggak nyala ya? Monitor ininya nggak nyala ya? Oke, ternyata lupa dinyalakan. Oke, good. Loving the King, mengasihi Sang Raja. Efesus 6 ayat 24, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Coba saudara perhatikan, ayat ini janggal enggak? Ya kalau baca sambil lewat ya nggak janggal lah ya, pokoknya udah baca Pak, udah. Tapi apakah saudara bisa mengerti meaningnya apa enggak? Coba baca pelan-pelan. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. It is possible? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa? Orang disuruh ke gereja aja susah. Suruh berdoa puasa apalagi sakit mah gitu loh ya. Disuruh perpuluhan tarsok gitu. Dan masih banyak lagi yang lain. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa? Ini pertanyaan yang mengganggu waktu saya mempelajari canangan atau berita atau tema yang dicanangkan Loving the King dan ayatnya ini menggelitik di dalam hati saya. Apa ada manusia yang bisa melakukan kasih kepada Tuhan tanpa kasih yang akan binasa? Dengan kata lain, tanpa kasih akan berubah, tanpa kasih akan menjadi tawar, tanpa kasih akan menjadi dingin. Padahal kita kecewa aja, apalagi sama orang, sama jemaat aja kita kecewa nggak ke gereja. Apalagi kalau sama gembala, udahlah nggak ke gereja gitu loh ya. Masa gembala kayak gitu udah. Nah, apakah itu yang kita bisa katakan bahwa kita bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak mungkin binasa? Itu impossible kalau menurut saya. Tetapi jangan lupa ada di depannya. Kasih karunia menyertai semua orang. Tanpa kita menerima kasih karunia dari Tuhan terlebih dahulu, it is impossible bagi kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak terbatas. It is impossible bagi kita untuk mengasihi suami atau istri atau anak dengan kasih yang tidak terbatas. Istri menjengkelkan aja kita nyap-nyap. Suami bandel aja istri sudah nyanyi 17 Agustus. Dan masih banyak lagi hal-hal yang hal-hal sepele yang mengorek sanubari kita langsung kecewa, kita langsung taruh perasaan gak enak, bahkan kepahitan, bahkan ada yang dendam, ada yang sakit hati sampai 7 turunan. Kalau lu injek rumah gua, keramiknya gua congkel dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi yang seperti itu, saudara. Nah, intinya adalah terima kasih Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan. Ini dulu. Saya banyak mengkonsel pasangan-pasangan pernikahan. Kasihku tawar Pak sama istriku. Saya bilang, kalau kasihmu sama istrimu tawar, bukan ditambahin garam, bukan tambahin micin. Cek bagaimana Tuhan hubunganmu dengan kamu seperti apa. Oh Pak, nothing to do. Nothing to do antara kasih Tuhan dengan kasih saya. Saya sangat cinta Tuhan, saya percaya Tuhan mengasihi saya. Oke, betul. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu tidak bisa mengasihi suamimu, istrimu. Jangan ngomong sama saya kamu mengasihi Tuhan. Oops. Apa hubungannya Pak? Ya ini hubungannya. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki kasih tanpa menerima kasih Tuhan. Nah kalau kasih kita sesama manusia, khususnya suami istri yang paling dekat, anak orang tua, gembala sama jemaat dan lain sebagainya, itu sudah mulai berkurang, itu tandanya kita pun sudah kehilangan atau kekurangan kasih Tuhan.
Yang mengerti katakan amin. Karena pada waktu kasih Tuhan melanda dalam hidup kita, melimpah dalam hidup kita, tidak peduli orang lain mengecewakan kita, tidak peduli orang lain menyakiti kita, kita akan still going strong. Kenapa? Karena kasih yang dari Tuhan bukan kasih yang menuntut. Bukan kasih yang meminta, I love you if you like this. Enggak, kasih karunia dari Tuhan adalah aku mengasihimu meskipun kamu bandel. Meskipun kamu jijik. Karena Tuhan Yesus berkata, aku sudah mati pada waktu kamu masih berdosa. Pada waktu kita belum berjanji mau bertobat, mau berubah, Tuhan sudah mati buat kita. Sebagai manusia yang sudah dilahirkan dari keturunan Adam, dari keturunan papa mama kita, termasuk nenek moyang kita yang dulu mungkin belum kenal Tuhan, menyembah patung, menyembah tapekong, menyembah leluhur dan lain sebagainya. Itu dosa itu sudah mengalir di dalam diri kita. Sehingga Alkitab berkata kepada kita, Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini juga yang saya keras tegaskan kepada anak-anak muda yang masih single. Engkau cari pasangan harus yang sudah menerima kasih Tuhan. Kenapa? Karena tanpa orang itu bisa menerima kasih Tuhan, dia tidak punya kasih untuk mengasihi orang lain seperti kasih Tuhan. Loh Pak, buktinya banyak, bahkan pendeta cerai, pemimpin-pemimpin gereja nyeleweng. Saya mau berkata, jangan lihat yang salah. Lihat yang benar. Oh Pak, pemimpin gereja banyak yang selingkuh. Jangan lihat yang hancur. Kalau saudara mau bisnis, saudara lihat gak banyak dalam dunia bisnis yang saudara mau terjuni, banyak yang hancur. Lalu kenapa engkau gak takut? Wah percuma bisnis ini kan mereka juga hancur. Nah kebodohan kita di sini. Seringkali kita lebih terpaku melihat orang yang gagal daripada melihat kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau firman Tuhan diberitakan dari mimbar atau dari gereja, dari buku dan lain sebagainya, saudara berkata itu kan teorinya Pak, praktiknya kan gak gitu. Nah, mari kita jangan menganggap remeh apa yang Alkitab sudah katakan. Mari kita terima kebenaran Alkitab hakiki, jangan didilute, jangan diencerkan, jangan dibaurkan dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara, manusia yang tidak mengenal Tuhan punya kasih, tapi bukan kasih yang Tuhan punya. Kasihnya mereka adalah kasih yang punya imbal balik. Nah untuk kita melakukan kasih Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan dengan benar, secara spirit terjadi bim salabim abrakadabra waktu kita terima Tuhan, bang. Tetapi pada prakteknya ini yang saudara lihat seringkali banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mau mempraktekkan kasih Tuhan dengan benar jatuh. Termasuk Anda, termasuk saya, kita bisa gagal melakukannya. Tetapi bukan berarti orang yang gagal adalah orang yang gak bisa bangun lagi dan gak bisa melakukan kasih Tuhan lagi. No way. Itulah justru kesalahan yang dunia berikan kepada kita. Waktu kita gagal, kita terpuruk, ya udahlah gue memang asalnya begini. No. Kita bangkit kembali. Alkitab berkata, anak orang benar jatuh tetapi dia akan bangkit pula. Kalaupun dia jatuh tidak sampai tergeletak. Nah saudara, mari kita belajar dari kasih Tuhan yang benar. Jangan kasih Tuhan yang benar kita bandingkan dengan kegagalan kita, dengan kegagalan orang-orang di sekitar kita. Unfair. Amin. Tuhan Yesus sudah lahir ke bumi untuk menggenapi dan menyempurnakan semua hukum, termasuk hukum Taurat. Tuhan sudah meminta lewat hukum Taurat, kasihi Tuhan Allahmu. Ntar kita lihat. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Sebab itu Tuhan harus mengirim putranya
Yesus Kristus untuk menggenapi semua hukum Taurat. Dan dia mengganti hukum Taurat itu. Dulu saya sering menyebut Tuhan mengganti hukum Taurat dengan hukum kasih karunia. Nah ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, kalau kita masih membawa hukum ke dalam bahasa kasih karunia, ini enggak tepat. Karena di dalam kasih karunia tidak ada hukum. Jadi Tuhan mengganti semua hukum dengan love and grace. Ini poin yang paling krusial yang harus kita masuki. Nah untuk itu kita lihat sejak awal Tuhan berubah? Enggak berubah. Coba kita lihat satu diskusi yang sangat baik antara orang-orang yang menganggap dirinya beragama, yang melakukan firman Tuhan dengan baik dan melakukan Taurat dari kecil sampai tua terus belajar Taurat dan melakukan Taurat, tetapi dia tidak mengerti esensi kebenaran daripada anugerah Tuhan. Kita buka Markus 12 ayat 28 sampai 31. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum dan budaya serta tradisi. Saudara perhatikan, lihat saya. Hukum budaya tradisi tradisi Yahudi, dulu saya berpikir hukum Taurat itu kan cuma 10 hukum. Intinya memang 10 hukum, namanya Ten Commandment. Tetapi oleh para orang agamawi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, mereka mengolah dari 10 hukum itu yang dari Tuhan, lalu juga ada hukum-hukum yang lain tentang ibadah, yang disebut imamat, yang disebut Lewi dan lain sebagainya. Dan kalau saudara belajar sejarah bangsa Yahudi, mereka punya 650 lebih hukum budaya tradisi bangsa Yahudi. Iya, dari 10 sampai 600 lebih. 300 lebih adalah hukum yang harus mereka lakukan. 300 lebih adalah hukum yang tidak boleh mereka lakukan. Sampai ayam tumbuh gigi, kita semuanya bengek untuk melakukan itu semuanya. Dan makanya kita berkata, tidak ada satupun orang yang bisa menggenapinya. Nah, sekarang mari kita ringkas. Kalau saudara berkata, Pak dari zaman dulu nggak ada Tuhan minta dikasihi. Ini hukumnya zaman perjanjian lama atau perjanjian baru? Dari sejak zaman baheula, Tuhan mau kita fokus mengasihi Dia utama. Shema Adonai, hukum yang utama adalah Tuhan itu Esa. Saudara jangan mau dibilang bahwa kamu menyembah 3 Tuhan. Enggak. Aku menyembah 1 Tuhan, tapi di dalam 1 Tuhan itu mereka punya 3 oknum yang berbeda. Makanya kita menyebut triunitas. Nah, saya nggak menjelaskan doktrin ini karena saya bukan pakarnya. Tapi banyak orang menodongkan senjata kepada kita. Orang Kristen itu politeisme. Saya bilang tidak, kita tidak politeisme, kita monoteisme. Kita Tuhannya satu, Allah itu Esa. Tapi di dalam satu keesaan ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak bisa dimengerti orang dengan otak? Yes. Nggak bisa dimengerti dengan otak. Nah saya bangga karena kita punya Tuhan yang nggak bisa dimengerti dengan otak. Kalau Tuhan saya bisa dimengerti dengan otak, dia nggak layak jadi Tuhan saya. Nangkap nggak? Dia nggak layak jadi Tuhan saya kalau semua
perkataannya, kalau semua sikapnya, cara berpikirnya, perbuatannya, aku bisa ngerti. Ya apa mesti aku menyembah dia? Aku aja bisa kok. Gitu loh. Nah banyak orang mau menjabarkan Tuhan dengan pola pikirnya. Kalau nggak masuk pola pikirnya, ini nggak masuk akal, robek. Ini nggak masuk akal, buang. Ya orang yang seperti ini nggak menemukan Tuhan, lama-lama Tuhannya adalah dirinya sendiri. Nah kita tidak bicara seperti itu. Yang kedua, hukum yang pertama itu Esa, Tuhan itu Esa. Hukum yang satu bagian B, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lagi-lagi saya mau berkata seperti tadi firman Tuhan berkata, kita mengasihi Sang Raja dengan kasih yang tidak berkesudahan. Ini sudah dituntut dari sejak zaman perjanjian lama. Dari sejak zaman Tuhan mau membentuk bangsa Israel dan memberikan hukum. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pertanyaannya, Musa dan bangsa Israel gagal nggak? Gagal, total gagal. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa. Dan ternyata kutipan ini diambil juga dari berita Ulangan. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Markus pasal 12 itu dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Nah ternyata Tuhan Yesus mengambil ini dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Coba lihat saya mau tanya, Tuhan Yesus membuat hukum baru enggak? Tuhan Yesus tidak membuat hukum yang baru. Tuhan Yesus mengutip apa yang Bapa sudah perintahkan kepadamu, kepada bangsa Israel lewat Musa. Tetapi karena Tuhan Yesus tahu tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Sampai sekarang masih Tuhan tuntut enggak? Ayo bicara. Sampai sekarang masih Tuhan tuntut enggak? Yang bilang masih angkat tangan. Yang bilang enggak angkat tangan. Yang bilang terserah lu om lu yang ngomong. Saudara, tidak ada satupun firman yang keluar dari mulutnya Tuhan itu berubah. Enggak ada. Makanya saya bilang tadi jangan di-dilute. Dilute itu jangan diencerkan. Jangan dirubah. Tetapi masalahnya, sampai kapanpun, sampai selama-lamanya pun, tidak ada satu manusia yang bisa melakukan ini. Dan Yesus yang turun yang menggenapi dan melakukannya. Setelah dia melakukannya, dia berikan hak kebenaran itu kepada kita. Jadi kebenaran, keselamatan, anugerah, dan semua rencana hebat dari Tuhan adalah bukan karena usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Sama seperti engkau dalam perut, engkau lahir, belum berbuat dosa, tetapi Alkitab berkata semua orang sudah lahir dalam dosa. Karena dosa orang lain, kita menerima dosa. Karena kebenaran Yesus, maka kita dibenarkan. Dua-dua kita menerima, bukan karena kita melakukan. Tangkap? Clear ya? Hukum yang utama dikutip dari Ulangan 6 ayat 45. Sekarang hukum yang kedua. Hukum yang kedua dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah loh, jangankan mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Baru dimarahin sama suami, baru dicerewitin sama istri, kita udah meledak marah. Betul nggak? Betul Pak. Yang belum kawin, makanya itu Pak, saya nggak mau kawin. Nah, salah kalau Anda tidak mau kawin karena takut pertengkaran dalam rumah tangga. Ada lagi yang lebih parah, Pak, karena itu kami mau cerai Pak. Loh, saya mau tanya,
Kalau kamu bercerai dengan suamimu atau istri kamu menikah lagi, ketemu nggak pertengkaran lagi? Ketemulah, nanti cerai lagi, berapa kali mau cerai? Perceraian bukan solusi. Karena sampai kapanpun argumen pasti akan ada. Sampai kapanpun ketidakcocokan pasti akan ada. Yang ada adalah berapa banyak kamu mau berkorban seperti Yesus berkorban. Baru kita bisa menyelesaikan masalah. Pak, sampai kapan korban terus? Sampai mati. Ketawa semuanya. Sampai mati. Dan kalau Anda mau melakukannya sampai mati, saya garanti, saya jamin, Anda tidak akan mati. Kenapa? Justru pada waktu Anda mau mati, Tuhan Yesus mengubah situasi hidup saudara. Mengubah pribadimu, mengubah suamimu, mengubah lingkunganmu, mengubah segala sesuatu. Sehingga sesuatu menjadi sangat indah. Masalahnya kita justru karena kita tidak mau mati, tidak mau disakiti, tidak mau berkorban, sehingga tidak bisa mengasihi orang lain. Kasih kita mengasihi orang lain kalau lu cocok dengan pendapat gua. Kalau lu ngikutin keinginan gua mau. Nah itu bukan kasih namanya, nyodok. Dan terlalu banyak orang yang seperti ini. Pak, kalau saya nggak berkorban, rumah tangga saya sudah cerai. Saya bilang keliru. Kalau kamu mau berkorban, kamu nggak berantem. Wah, lo iya dong. Jangan ambil yang worst. Kalau aku nggak berkorban, rumah tanggaku udah cerai. Enggak. Kalau kamu mau berkorban, kamu tidak akan berantem. Coba renungkan. Satu marah. Satu diem, satu marah, satu diem. Jadi enggak. Kalau satu marah. Are you with me? Ini lokasi. Pak nggak tahan, mulutnya tajam. Tajaman mana sama golok? Belum tahu lo ya dimarahin, siapa bilang. Ini pengalaman pribadi. Nggak curhat. Ini nggak curhat. Lagi-lagi giving testimony. Bukan curcol. Kalau sudah nggak tahan, masuk kamar, ambil bantal, tutup, jangan denger. Masuk kamar, ambil palu. Itu bukan di kamar. Kalau di kamar palu berarti kamu tukang. Oke. Kita tidak mungkin mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita belajar tingkatkan ini. Dan ini juga dikutip dari kitab Ulangan. Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, Tuhan sudah memerintahkan, tetapi Tuhan juga sudah melakukannya di kayu salib. Kita cuma pandai memerintah. Jangan gitu dong, lu jangan begini. Hei istri-istri, jangan jaga mulutmu kalau lu gak mau tak kampleng. Nah, ada banyak suami seperti itu. Aku pukul Pak karena istriku mulutnya tajam. Lah ya. Saudara, saya ngaku dulu saya seperti itu. Kalau dengar mulut tajam gak tahan, meja pecah, pintu kamar pecah, saya pukul. I was there. Bagaimana bisa mengasihi orang dengan temperamen yang seperti itu? If God can change me, God can change you. God can change everybody. Amin. Sekarang 2 Romawi. Tadi yang pertama 1 Romawi bagaimana mencari search for the first commandment. Pencarian hukum yang terutama. Nah sekarang sengaja saya memfokuskan ini. Saudara jangan bilang, Pak saya mau rajin perpuluhan. Pak saya mau rajin doa. Pak saya mau rajin puasa. Tuhan bilang itu cuman buah. Pak saya mau rajin ibadah. Itu cuman buah.
Tetapi sebelum menghasilkan buah, akarnya adalah ini. Kasihi Tuhanmu. Dan kau tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan tanpa Tuhan terlebih dulu mengasihimu. Makanya terlalu banyak orang beribadah on off, pelayanan on off. Kenapa? Karena akarnya nggak benar. Tersinggung sama orang, Pak saya nggak pelayanan dulu lah. Pak di gereja saya nggak punya teman, nggak punya pergaulan. Saya sering kasih contoh seperti ini. Kalau saudara datang ke sebuah sekolah yang baru, saudara baru jadi sekolah, jadi student. Saudara berharap nggak datang semua orang akan menegur saudara, halo selamat datang. Enggak kan? Apa yang kau lakukan? Kita yang menyapa lebih dulu. Pak saya sudah lakukan, saya menyapa. Tetapi di gereja Bapak itu orangnya kelompok-kelompokan. Ini nggak nyindir, tetapi dimanapun saudara berada, dimanapun saudara pergi, pasti pengelompokan itu pasti akan terjadi. Ya Pak ya? Nah kalau saudara tahu di gereja ada kelompok-kelompokan, kenapa engkau nggak buat kelompok sendiri juga? Loh, nggak pernah terpikir gitu kan? Nggak pernah terpikir gitu kan? Mendingan cari gereja lain Pak yang gak ada kelompok. Omong kosong. Dengar baik-baik, satu prinsip yang gak bisa diganggu gugat. Bird will always fly with the same feather. Apa maksudnya? Burung akan selalu terbang dengan bulu-bulu yang sama. Saudara gak pernah lihat burung gagak terbang dengan burung kakatua. Saudara gak pernah lihat burung-burung betet, burung-burung gelatik atau burung-burung perkutut terbang dengan burung kakatua. Tidak salah untuk berkelompok mempunyai satu pergaulan yang benar. Tetapi amat sangat salah kalau kelompokmu menjadi eksklusif. Tidak menunjukkan kasih mengasihi orang lain. Di gereja bukan untuk itu. Gereja adalah untuk menyalurkan kasihilah sesamamu manusia. Dengan kita membuka diri, dengan kita membuka menjadi vulnerable. Wah Pak itu kan urusannya Asyur. Pak itu kan urusannya koordinator. Pak itu kan urusannya Bapak. Saudara mau saya lebih banyak uban? Udah tangguh. Oke, saya terima beban tanggung jawab itu. Lalu bagaimana dengan perintah ini? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah itu hanya untuk gembala? Nah, jangan berdebat dengan gembala. Gak akan menang. Kenapa? Karena saya diurapi untuk ngomong. Saudara gak diurapi untuk ngomong. Ya kan? Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, sekarang saya masuk yang kedua. Ini saya pikir akan selesai, ternyata gak mungkin selesai lah. Saya jadikan 2 seri lah ya. Bulan depan kita bahas lagi tentang mengasihi. Seharusnya bulan depan sudah masuk dalam tema yang baru, tetapi kan ini nggak akan selesai. Sekarang saya punya 6 poin Romawi, ini baru 1 poin. Sekarang poin yang kedua. The statement about the first commandment. Pernyataan daripada sebuah hukum yang utama. Pernyataan tentang hukum yang pertama. 1A saya tulis di sini. Foundational premise atau landasan hukumnya. Saudara, Tuhan tidak memerintah sembarangan asal dia mau. Tuhan memerintahkan kita punya landasan-landasan yang kuat. Nah, saya mau berkata kepada saudara, khotbah saya ini topical, tetapi saya juga berusaha untuk menggali dengan expositional. Jadi topical yang eksposisi. Topiknya adalah loving the king, tetapi dengan gaya menggali lebih dalam. Nah, keluaran kita lihat landasan hukumnya. Kenapa Tuhan berkata bahwa kasih yang hukum yang utama adalah mengasihi.
Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Kita lihat. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan tanya Yuli mah talkative tuh ya. Saya tanya Joni sama Shelly lah ya. Saya tanya Joni sama Shelly. Joni, kamu mau ngelamar Shelly. Tapi Shelly perlu syarat. John, aku mau mengasihimu, aku mau jadi istrimu yang setia 1 bulan 25 hari. Sisanya, izinkan aku pergi sendiri, mengatur diriku sendiri, kamu gak perlu tahu. Mau gak? Ada gak orang yang mau seperti itu? Ada gak pasangan yang mau seperti itu? Aku cuman mau nurut sama kamu dalam batas-batas waktuku, dalam keadaan-keadaanku. Tetapi yang lainnya, aku punya waktu pribadiku, jangan campur. Saya kira tidak ada satupun couple yang mau. Nah, jadi jangan pernah berkata kepada couplemu, kepada pasanganmu, bahwa engkau mendominasi aku. Tidak mendominasi, kita menginginkan seutuhnya. Are you with me? Dan ini yang sangat ditentang oleh postmodern liberalism. Orang-orang postmodern berkata, ya cinta, tetapi aku juga perlu my private time, me time, Indomie time. Saya rada-rada nyesek mendengar orang, I need me time, I need my private time. Kalau saudara masih seperti itu, engkau tidak sepenuhnya bisa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sama Tuhan kau akan berkata bahwa I need my time, I need my private life. Tuhan, aku mau mengasihi engkau, aku mau melayani engkau sepenuh jiwa ragaku, tapi aku juga perlu dong menginginkan kepentinganku pribadi supaya aku juga bisa puas. Saudara pikir bisa seperti itu dengan Tuhan? No. Dan kalau spousemu menuntut seperti itu pun jangan bilang itu egois, itu selfish. No. Itu yang Tuhan katakan buat kita. Foundational premise, landasan hukumnya. Kalau saudara mau komitmen sama Tuhan, mau mengasihi Tuhan sepenuh hatimu selama-lamanya, tidak ada lagi agenda lain. Ada banyak orang yang bertobat, dulunya suka pornografi. Tuhan, dulu setiap hari aku lihat pornografi. Sekarang aku sebulan cuman 2 atau 3 kali, ya Tuhan, boleh nggak? Gak bisa, saudara. Gak bisa. Landasan hukumnya totalitas or not. Oke. Kita kembali ke apa yang Yesus katakan di dalam Markus 12. Markus 12 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap. Kita semua gagal seperti saya sudah bilang. Gak ada satupun di antara kita yang bisa melakukan ini semuanya. Kita semua gagal. Tetapi saya mau berkata, jangan pada waktu kita gagal, kita langsung juga putus asa. Ya sudahlah, memang gue dari sononya juga begini, dari oroknya udah begini, gue gak bisa berubah. No, stop. Saudara bisa berubah karena Tuhan yang mengubah Anda. Saya udah bilang dari tadi bahwa perubahan, pertobatan itu pemberian Tuhan. Ada banyak orang mau berubah. Contoh. Saudara tiap tahun baru buat resolusi nggak? Ya, tapi gagal nggak? Nah, tapi kenapa tiap tahun terus buat resolusi? Terus gagal. Mari, teruskan resolusimu untuk Tuhan. Maju terus untuk Tuhan. Maju terus untuk Tuhan. Tetapi ya jangan terus-terusan gagal di tempat yang sama berulang-ulang. Itu namanya bukan pertobatan, tetapi permainan agama. Saudara, yang kedua sekarang. 2 Romawi bagian 2a. A comprehensive demand atau satu kebutuhan yang mendasar. Mengasihi Tuhan tadi adalah landasan hukumnya sangat tepat karena Tuhan meminta demikian. Tetapi sekarang adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Mengasihi Tuhan adalah landasan yang sangat mendasar.
2a saya berkata, love God with all your heart. Bagaimana? With all your heart. Heart ada di mana? Nah, heart boleh saya ganti dengan consciousness. Apa itu consciousness? Kesadaran. Sadar bahwa tanamkan di dalam hatimu, lewat otakmu, lewat telingamu, sadar bahwa aku bisa mengasihi Tuhan. Kalau pakai kata harus, menakutkan buat saudara, ganti kata harus itu dengan bisa. Dan kata bisa itu hanya bisa terjadi pada waktu engkau menerima kasih Tuhan. Kalau engkau berkata, aku harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi Tuhan, lalu engkau gagal. Nah, sering kali kegagalan ini membuat kita depres, membuat kita stres, dan membuat kita merasa malu karena aku ini gagal. Tetapi kalau aku mau berubah, aku mau terima kasih Tuhan, pada waktu kita gagal, kita masih punya keberanian untuk berkata, aku kan lagi belajar untuk mengasihi Tuhan. Are you with me? Tetapi jangan terus-terusan, kalau dulu gagalnya 1 hari 10 kali, sekarang jangan gagalnya 1 hari 9 kali. Gagalnya 7 kali, terus minggu besoknya gagalnya 5 kali. Terus ada perubahan. Ada perubahan. Love with not passive love, but with passionate love. Ada banyak kita bilang, oke lah aku mengasihi Tuhan karena Bapak Samuel bilang kita menerima kasih Tuhan, aku cuma duduk diam terima. Makanya aku di gereja juga cuma duduk diam dengar, duduk. That's passive. Coba saya tanya lagi. Johnny sama Shirley jangan malah ya, jangan kepahitan ya. Dia terus gak apa-apa, soalnya duduk di depan sih. Nanti gak mau yang duduk di depan. Waktu pertama kali kenal, yang jatuh cinta Johnny dulu apa Shirley dulu? Ini private Pak, ini private Pak. Ini private Pak. Johnny dulu. Enggak, malu-malu angkat tangannya. Enggak apa-apa John, it's okay. Nah, waktu Johnny jatuh cinta sama Shirley, Johnny bilang apa? Diam aja. Dia tahu kok aku cinta. Aku cinta sama Shirley. Dia ngomong sendiri, share aku cinta. Tapi di depan Shirley enggak ngomong. Begitu. Nyosor. Get what I said, passionate love. Kebanyakan kita dibombardir dengan cara berpikir yang selfish dan foolish. Mencintai Tuhan kan cukup diam aja Pak, jadi jemaat datang ke gereja yang penting dengerin firman baca Alkitab. No, that's passive love. God wants you and me be active love. Passionate love. You already received the love, eternal love from the Lord. Saudara sudah menerima kasih yang abadi dari Tuhan. Nah sekarang kita tinggal ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Bukan cuma duduk, diam. No. Pak yang penting kan datang ke gereja. Pelayanan kan gak masalah. No. When you love God, you will do something. Nanti pada akhir poin khotbah ini saya akan berkata, when you love somebody, you will act foolishly. Pada waktu engkau mengasihi seseorang, tadi Yuli bilang, nyosor itu kan tindakan yang bodoh, tindakan yang memalukan. Tetapi waktu kita punya kasih yang membara, itu sudah tidak ada rasa malu lagi. Are you with me? Terlalu banyak kita dibodohi. Pak dari sononya, saya memang seperti ini orangnya Pak, diem aja. Bohong. Saudara bisa aktif, saudara bisa melakukan sesuatu. When you fall in love. Mungkin ya memang beda dengan yang extrovert dengan introvert. Tetapi passionate love itu gak bisa ditahan. Passionate itu datang dari dalam diri kita sendiri.
Alami. Waktu saya sudah bilang berkali-kali, jangankan passionate love. Waktu saudara makan ke sebuah restoran, enak banget, murah lagi. Saudara nggak akan disuruh sama orang yang punya restoran, tolong promosinya. Saudara akan ngomong kemana-mana. Tuh nanti makan di situ, makanannya enak, banyak, porsinya gede, enak. Saudara dengan kenapa? Because you feel and you have experience. Adalah bohong kalau saudara mengalami kasih Tuhan yang membombardir hidup saudara dengan begitu luar biasanya. Dari yang dulu penuh dosa, penuh kenajisan, penuh keserukan, sekarang Tuhan rubah menjadi hal yang indah. Adalah omong kosong kalau aku cuma bilang, ya sudahlah, diam-diam aja lah nikmati kasih Tuhan. No way. Itu bukan kasih yang dari Tuhan. Itu kasih yang selfish buat dirimu sendiri. Dan kasih yang selfish tidak ada di dalam Tuhan. Saudara tidak perlu menjadi penginjil, saudara tidak perlu sekolah Alkitab untuk mengekspresikan kasihmu kepada Sang Raja. Yang kedua, 2B. Love with all your soul. Soul apa? Jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, dan keinginan. Saudara dengar baik-baik. Kalau orang jatuh cinta, emosinya bekerja nggak? Ada banyak pendeta bilang, Pak, cinta yang dari Tuhan tidak melampaui emosi, melalui dengkul. Dasarnya bukan emosi, dasarnya adalah menerima cinta Tuhan komitmen. Tetapi diekspresikan lewat emosi. Jadi adalah tidak salah kalau saudara menyembah Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan dengan emosi. Yang salah adalah kalau saudara dikuasai oleh emosi. You cannot express your love without involving emotion. Dulu saya diajar lagi kecil, jangan libatkan emosi waktu menyembah Tuhan. Nah makanya orang jadi patung. Nyembah Tuhan dengan kaku, berdiri, jarum jatuh, ting, kedengeran. Karena kita diajar yang keliru. Yang Alkitab katakan love your God with all your soul, itu adalah melibatkan emotion, melibatkan energi kita. Are you with me? Ini yang penting. Bukan cuma datang ke gereja, yang penting kan ada apa di gereja, ya sudahlah. Orang lain tepuk tangan, aku tepuk tangan lah. Haleluya, 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 begini aja. Kenapa? Karena gini malu, Pak. Terus begitu menyembah, nangis, Tuhan bilang, wah, aku tahan air mataku supaya aku gak nangis. Kenapa? Pak, make upnya mahal. Sayang ini. Udah lama belinya mahal lagi, suami gak beliin lagi yang baru, Pak. Kalau luntur kan sayang gitu loh. Saudara lebih mengutamakan apa yang engkau pandang perlu daripada hadirat Tuhan. That's not love God. You love more your cosmetic than God. Ya apa ya? Ada lagi banyak hal. Saya mau bongkar, karena tanpa kita bongkar, kita nggak mungkin bisa mengerti bagaimana mengekspresikan kasih Tuhan. Contoh, begitu berdoa angkat tangan. Mau jatuh nih, mau jatuh. Jangan jatuh. Malu. Engkau lebih bertahan untuk kelihatan hebat di mata orang daripada engkau surrender to God. Engkau, itu yang pertama. Yang kedua, engkau menuduh Tuhan itu mempermalukan engkau. Saudara pikir kalau jatuh itu mempermalukan engkau? Are you with me? Lah juga yang mendoakan tidak perlu doakan didorong-dorong supaya jatuh. Karena yang mendoakan dorong-dorong supaya jatuh, supaya kelihatan sakti. Gua numpangin tangan orang jatuh, Lu kan enggak. Jatuh atau enggak, nangis atau enggak, bukan urusan Tuhan bekerja atau tidak. Are you with me?
Ada banyak orang, kalau Tuhan bekerja, emosi saya dikuasai Pak. Bulu kuduk saya merinding Pak. Mana ayatnya? Kalau Roh Kudus bekerja, bulu kuduk merinding. Di kuburan. Saudara, kita saling salah kaprah. Mana ayatnya kalau Roh Kudus bekerja, bulu kuduk merinding? Pak, aduh tadi bulu kuduk saya merinding waktu nyanyian itu, tandanya urapan kuat. Bukan urapan kuat. Kedinginan juga bisa bulu kuduk merinding. Ada lagi orang bilang, Pak tadi waktu mengangkat pujian itu badan saya menggigil. Lu muriang kali. Emotion itu bukan hal-hal yang fisikal seperti itu. Tetapi kalau memang Tuhan mau menggerakkan Anda untuk jatuh, untuk menggigil, untuk bergemeter, just do it. Kata Nike bilang seperti itu. Jangan mengada-ada, jangan dibuat-buat, tetapi juga jangan menahan-nahan diri gitu loh. Yang ketiga, love God with all your mind. With the works of your brain and mind to understanding. Jadi waktu engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, duduk dengar firman Tuhan seperti ini, walaupun nguap, walaupun capek, pegel, tapi coba pikiranmu jangan kemana-mana. Aduh si Pak Asim itu khotbahnya lama dari tadi, apalagi gua terus yang ditembakin, aduh gitu loh ya. Aduh dari tadi gua kena terus itu gitu loh. Gimana khotbahnya nyerempet terus gitu. That's not the mind to love God gitu loh. Tapi pikiran yang begitu kena tembok, celup, aduh Tuhan terima kasih. Celup, aduh Tuhan terima kasih. Berubah. Pakai pikiranmu untuk mengerti apa yang ditulis di sana. Oh ya, ternyata aku keliru ya. Oh ya, ternyata aku salah ya. Gitu loh. Jangan dengar firman Tuhan gini, langsung bilang sebelahnya, ini buat dia. Setelah ngomong gini, ini buat dia. Setengah-setengah, ini buat yang di depan. Ngomong bapak saya ngomong, ini buat yang di belakang. Jadi aku gak dapat apa-apa pulang nih, makanya gak dapat apa-apa. Kalau ditanya tadi khotbah gimana? Oh Pak Sam khotbahnya gak ada apa-apanya. Terlalu banyak orang datang ke gereja seperti itu. Ada lagi yang lebih rohani, dia berkata, waduh itu tadi khotbahnya semua buat aku. Aku sampai sakit babak belur, minggu depan aku gak ke gereja lagi dah. Nah, yang mana pikirannya? Yang terakhir, udah habis waktunya memang. Love God with all of your strength. Kasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara, sebetulnya saya sangat suka sekali kalau ngeliat gereja orang-orang hitam. Tahu gereja orang hitam? Begitu pendetanya khotbah teriak jemaatnya langsung berdiri, haleluya, pastor, amin gitu loh ya. Di sini nggak ada, dia tanya amin juga. Saya sangat senang sekali kalau saudara mau meresponi, that's true Pak Sam, haleluya Om Sam, benar gitu loh ya. Itu sangat encourage sekali buat kita. Nggak perlu dipancing-pancing, ada amin. Nah, nggak perlu dipancing-pancing. Yang mengerti katakan amin, yang nggak ngerti juga kata amin. Why mesti seperti itu gitu loh. Karena we are not love God with our strength, with our mind, with our emotion. Kita banyak timid, banyak batasan. Ntar dikira gua nih ekstrim. Dengan Yuli yang suka nyaplak aja, saudara pasti banyak yang gak suka. Ayo ngaku. Oh, tuh suaminya ngaku. Ada banyak pertanyaan, Pak kenapa dia busuk gitu? Emang dari sononya udah begitu? Nah, ya nggak apa-apa, kok Bapak nggak larang, ngapain mesti dilarang? Amin. You can
can do whatever you want to selama tidak mengganggu jalannya khotbah. Kalau mengganggu tertengking. Oh iya dong. Kalau mengekspresikan sesuatu nggak masalah dong. Tetapi kalau mengganggu jalannya khotbah, ya mau nggak mau harus ditertibkan. Tapi kalau menyatakan, oke Pak, responi, iya amin. Teriak dan responi, saya senang. I'm delighted. Gitu loh. Tapi jangan ke gereja Protestan ya Yul. Kalau di gereja Protestan seperti itu, kamu perlu dibaptis ulang gak mau? Saya sangat suka kalau kita bereaktif dengan firman Tuhan, reaktif yang positif. Kita meresponi yang positif. Kenapa? Karena itu tanda ekspresif kita. Saya punya 6, tetapi cuma selesai 2. Tetapi saya mau ngambil satu konklusi sebelum kita tutup. 2 minggu lagi saya akan bicara. How do we love the King? 25 Will, slide nomor 25. Lalu kita tutup, kita masuk dalam perjamuan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, whatever you have is given by God. Whatever. Dan yang paling whatever, yang paling tidak bisa engkau lakukan, is your salvation. Itu pemberian Tuhan. Orang banyak kaya karena hasil kerja keras, bisa. Orang bisa berbuat baik karena menempa dirinya untuk berbuat baik. Bisa. Tetapi kita anak-anak Tuhan percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. So, my question, pertanyaannya, how do you love the King? Bagaimana saudara mengasihi Tuhan, mengasihi Sang Raja? 1, by receiving the King's love. And by loving others. Love is not a warm, fuzzy feeling. Kasih bukanlah suatu perasaan yang hangat, yang aneh, yang getar-getar, gemeter-gemeter, itu kasih Tuhan. Bukan. Love is an action word. Love adalah kasih yang bersifat aktif. Tidak pasif. Dengar, when you love, you will do something sacrificially without hesitation. Waktu engkau mencintai, engkau akan melakukan hal yang penuh pengorbanan, mungkin memalukan, tanpa berat hati. When you love, you will do something beyond your normal things. Waktu engkau mengasihi, engkau akan melakukan sesuatu yang di atas batasan orang normal. Karena Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tidak terjangkau. Kasih yang agape. Kita melihat itu kasih yang abnormal. Waktu David mengasihi Yuli, waktu Yuli mengasihi David, itu pun kasih yang abnormal. Nggak sadar. Itu kasih pingsan namanya. Terakhir statement saya. We love God by love others. We serve God by serving others. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, hamba sudah berhenti untuk berbicara. Tetapi engkau tidak akan pernah berhenti. Karena firman-Mu, kasih-Mu, kasih karunia-Mu tidak mungkin dijabarkan dengan perkataan. Apalagi perkataanku yang sangat terbatas. Pengetahuanku yang sangat terbatas. Tetapi engkau punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus menerjemahkan bahasa kasih-Mu. Untuk kami bisa mengasihi engkau dengan kasih yang ukurannya daripadamu. Bukan ukuran kasih yang dipakai manusia. Sehingga kami pun bisa mengasihi sesama kami. Mengasihi suami kami, istri kami, anak-anak kami.
orang-orang tua kami, orang-orang di sekitar kami dengan kasih yang daripadamu. Mungkin kami terlukai, mungkin kami sakit, mungkin kami harus sacrifice, kami harus berkorban demi kasih itu. Kami percaya Engkau memampukan kami, karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Dalam nama Yesus,